Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes ulang power bank buatan dari brand Remax ya, serinya RPP199 yang usia pakainya sudah 1 tahun lebih. Nah ini waktu saya tes bulan 12 2023. Nah ya seperti itu. Nah ini power banknya memiliki spesifikasi kapasitasnya 10.000 mAh, support fast charging 22,5 watt ya. Kemarin yang saya beli atau dulu ya 1 tahun yang lalu saya beli sekitar 100 ribuan. Nah ya sekarang harganya juga kurang lebih sama ya. Kalau teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Nah kali ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel, di antaranya nanti saya tes ke Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, dan juga akan saya tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt, dan masih banyak alat tes ponsel lainnya ya. Tapi jelasnya cek di deskripsi. Nanti juga akan saya tes protokol isi daya cepat ya dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNP58, dan juga akan saya tes output maksimalnya dia mencapai hingga berapa watt dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNAC28, dan juga akan saya tes speed recharging power bank ini apakah masih normal atau tidak, dan real capacity-nya apakah masih bagus atau tidak, atau tinggal berapa persen real capacity-nya ya. Seperti apa performa power bank Remax RPP199 ini dalam mencharging ke semua perangkat ponsel yang saya sebutkan tadi setelah usia pakainya 1 tahun lebih. Simak videonya. Baik, pertama coba kita lihat kondisi fisik power bank Remax RPP199 setelah usia pakai 1 tahun. Dia apakah sudah kembung atau tidak ya. Coba kita lihat dari sisi ini, lihat ini. Nah ya, lihat, ternyata dia tidak kembung atau belum kembung. Nah lihat ya. Nah ya, coba dari sisi atas dan bawah, lihat ini. Nah lihat, sebentar. Nah lihat. Nah ya, dia belum kembung, artinya kondisi fisiknya masih cukup bagus sekali. Lihat ya, lihat. Nah ya, coba bagian bawah. Nah ya, tidak kembung, aman. Nah ya, dari sisi fisik baterai dia aman, jadi cukup bagus sekali ya performanya dari sisi fisik. Baik, lanjut akan saya coba dari sisi input ya, apakah inputnya masih normal atau tidak. Input itu maksudnya proses recharging power bank. Nah ya, lihat ini, power banknya sudah habis total 0%. Nah ya, tadi sudah saya kuras untuk proses review power bank ini. Oke, saya coba input dengan menggunakan recharging power bank dengan menggunakan GAN 65 watt QuickTech. Nah ya, lewat jalur PD ya, dengan menggunakan kabel PD dari brand JT, support arus hingga atau watt 240 watt ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Nah lihat, indikator PD-nya aktif atau fast charging-nya aktif ya. Saya hubungkan lewat jalur C. Nah ya, karena saya menggunakan kabel PD atau C to C. Oke, sekarang kita lihat dari sisi wattmeter yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai input hingga 19 watt dengan struktur daya 12 volt kali 1,58 ampere sama dengan 19 watt. Jadi masih cukup bagus sekali ya input wattnya atau proses recharging power bank ini. Wattnya masih cukup bagus sekali, mencapai hingga 19 watt. Nah ya, start dari baterai 0%. Nah lihat ini, oke ya. Timernya saya nyalakan ya untuk mengetahui speed chargingnya. Untuk full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam 15 menit. Nah lihat ya, power banknya sudah terisi 100%. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat fast charging ya dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNP58. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya, sudah selesai. Ternyata cukup bagus sekali ya performa fast chargingnya atau protokol isi daya cepat dari Remax RPP199 ini. Lihat, semuanya centang hijau ya, kecuali PD. Memang masuk akal ya, karena saya hubungkan lewat port USB A. Lalu yang tidak bisa selain itu Superbook, dan masuk akal karena dayanya dia maksimal 22,5 watt. Selain itu semuanya centang hijau, mulai dari Apple ya, baterai charging, Samsung AFC, Huawei ya, lalu quick charging, Pump Express, VOOC, semuanya bisa. Coba sekarang saya tes dari sisi port PD.
Nah, ini ya sudah saya tes lewat port PD USB-C to C menggunakan kabel dari brand CT. Malah lebih bagus ya kemampuan port PD-nya atau protokol isi daya cepatnya lewat jalur PD. Lihat, semuanya centang hijau kecuali SuperVOOC. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Dia support PD 3.0 22 watt. Lalu apalagi Apple battery charging, Samsung AFC, Huawei quick charging, VOOC, PUM Express, semuanya nyala ya kecuali SuperVOOC. Dan masuk akal ya, karena SuperVOOC itu minimal daya berapa? SuperVOOC minimal daya 33 watt ya, dan 45 watt. Baik, lanjut tes real capacity dan speed charging ya. Kali ini akan saya tes untuk charging ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Nah ini ya, powerbanknya sudah terisi full 100%. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Ini ya, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 1%. Lihat ini, indikator fast chargingnya aktif di ponsel. Lihat ada petir berputar seperti ini di Vivo. Itu indikator fast chargingnya aktif. Dan ini lihat ada petir berwarna hijau juga di powerbank ya. Start dari baterai 100%. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, lihat ini waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 35 menit ya. Kita lihat powerbanknya, powernya sudah mati. Nah lihat ya, tinggal 0%. Coba kita nyalakan ponselnya, mampu mengisi berapa persen. Nah ini ya, sudah saya nyalakan ponselnya. Coba saya lihat menggunakan aplikasi ini. Nah lihat ini ya, dia mampu mengisi 83%. Nah ya, dengan kapasitas secara mAh mampu mengisi 4150 mAh ya, dari kapasitas baterai 5000 mAh. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 ya, yang support adaptive fast charging 15 watt dengan kapasitas baterai berapa ini? 5000 mAh. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 25% ya. Kita lihat dari sisi notifikasi yang ada di ponsel, indikator fast chargingnya aktif. Nah ya, oke. Kita lihat dari segi notifikasi yang lain. Kalau Samsung itu ya, ini lihat ini ada tulisan fast charging. Nah ya, artinya memang benar ya. Powerbank Remake ini support fast charging ke ponsel Samsung, yaitu fast charging 15 watt. Kita lihat dari sisi powerbank, lihat dari sisi indikator digital display pun ada muncul petir berwarna hijau ini ya. Artinya fast chargingnya juga aktif, sinkron dengan ponselnya. Kita lihat dari sisi USB tester Finercy, lihat ini. Nah, dari segi voltase 9,1 volt, dari segi ampere 1,4 ampere, totalnya 13,4,5 watt ya, seperti itu ya. Dari teori support adaptive fast charging 15 watt, cukup bagus sekali ya. Cuma ada spasi sekitar 2 watt dari teori yang ada. Di realnya berada di kurang lebih 13 watt lah ya. Jadi cukup bagus sekali ya performa powerbank Remax RPP199 ini yang support adaptive fast charging 15 watt ke ponsel Samsung real berada di daya sekitar 13 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 ya. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 4% ya. Nah oke, kita lihat dari sisi wattmeter yang ada di kabel kabel charger. Lihat ini ya. Nah, lihat sebentar. Lihat logo PD-nya aktif ya, atau fast chargingnya aktif dengan output daya bisa mencapai hingga 9,3 watt. Nah ya, oke, kita lihat dari sisi powerbank. Nah lihat ini powerbank, logo fast chargingnya juga aktif. Jadi cukup bagus sekali ya performa powerbank Remake ini yang support fast charging atau PD ke ponsel iPhone. Dalam hal ini tes ke iPhone 8. Baik, lanjut tes fast charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini support quick charging atau fast charging 18 watt ya. Xiaomi Redmi 9 ini saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 22%. Nah lihat ini ya, indikator quick chargingnya aktif dari sisi ponsel. Oke ya, biarkan mode ponselnya standby. Sekarang kita lihat dari segi powerbank dan USB Dr. Finercy. Powerbank, lihat ini indikator petir berwarna hijau muncul, artinya fast chargingnya benar-benar aktif ya.
dari sisi power bank dan ponsel sudah sinkron, sama-sama aktif quick chargingnya atau fast chargingnya. Kita lihat dari sisi USB Dr. Finersis, dari segi struktur daya dia mencapai 6,9 volt ya. Dari segi ampere mencapai 2 ampere sama dengan 14,2 watt. Ini masuk dalam kategori range, sudah masuk akal range quick charging atau fast charging karena berada di range daya berapa? Di atas 10 watt dan maksimalnya 18 watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa power bank buatan dari brand Remax ini yang support quick charging ke ponsel maksud saya ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A ya yang support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 17% ya. Indikator fast chargingnya aktif ya di notifikasi ponsel. Oke, sekarang kita lihat dari sisi power bank dan USB Dr. Finersis. Lihat ini, nah ya, indikator fast charging power bank juga aktif. Oke, kita lihat dari sisi USB Dr. Finersis. Nah, lihat, dia berada di ring daya 16-15 watt dengan struktur daya 9,1 volt kali 1,7 ampere sama dengan 15 watt ya, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup bagus sekali ya performa power bank Remax ini yang support fast charging Vivo 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo Reno 3 ya yang support VOOC 20 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 37% ya. Logo VOOC-nya aktif, lihat ya. Nah, ya kelihatan ya. Oke, biarkan ponselnya mode mode standby atau layarnya mati. Sekarang kita lihat dari sisi power bank dan USB Dr. Finersis. Lihat ini. Nah, ya. Dari sisi power bank indikator fast chargingnya aktif. Ya, artinya memang benar fast chargingnya aktif ya. VOOC-nya di ponsel juga aktif. Dari sisi USB Dr. Finersis, lihat dengan struktur daya 4,6 volt dikali 3,6 ampere sama dengan 16,7 watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa power bank Remax ini yang support VOOC ke ponsel Oppo Reno 3. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 ya. Ini support super fast charging 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini. Nah, fast charging. Nah, ya, dia berada di fast charging atau adaptive fast charging 15 watt kalau Samsung itu ya. Tadi start dari baterai 1%. Oke. Sekarang biar ponselnya standby ya. Kita lihat dari segi struktur daya yang ada di power bank dan USB Dr. Finersis. Lihat ini. Di power bank ada logo petir berwarna hijau, artinya itu fast chargingnya aktif. Nah ya, seperti itu. Kalau kita lihat dari segi USB Dr. Finersis, dia struktur dayanya berada di ring daya berapa ini? 10,4 watt. Nah ya, itu artinya dia sudah menganggap si Samsung itu ya support adaptive fast charging 15 watt karena berada di daya di atas 10 watt atau 10,4 watt. Nah ya, karena ring adaptive fast charging 15 watt Samsung itu ketika berapa? 10 watt ke atas. Nah ya, 10,1 sampai berapa? 15 watt. Nah ya, jadi cukup bagus sekali ya performa power bank Remax ini yang support ke ponsel Samsung Samsung super fast charging 25 watt tapi realnya berada di daya 10,4 watt atau adaptive fast charging 15 watt. Baik, lanjut tes fast charging ke ponsel Infinix Hot 30 ya yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini start dari baterai 5%. Nah, indikator charging tidak ada komanya. Nah ya, seperti itu. Oke, kita lihat dari segi power bank dan USB Dr. Finersis. Lihat ini ya. Nah ya, indikator petir hijaunya aktif. Nah ya, seperti itu. Lalu kita lihat dari segi USB Dr. Finersis, dari segi volt dia mencapai berapa? 9,1 volt. Nah ya, dari segi ampere dia mencapai 1,6 ampere, totalnya 15 watt. Ini dalam kategori ring fast charging 18 watt kalau Infinix itu ya. Nah ya, seperti itu ringnya. Nah ya, dan sinkron antara power bank menunjukkan indikator fast charging hijau dan dari segi USB Dr. Finersis menunjukkan struktur daya
15 watt atau fast charging. Nah ya, seperti itu. Jadi cukup bagus sekali ya performa power bank Remake ini yang support fast charging 18 watt ke ponsel Infinix. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 ya yang support power charging 45 watt atau fast charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya. Start dari baterai 5%. Nah ya, tidak ada komanya. Nah ya, seperti itu. Oke, biarkan mode ponselnya mode ponselnya standby. Nah ya, oke. Kita lihat dari segi struktur daya yang ada di power bank dan USB Dr. Finirsi. Lihat ini. Indikator petir muncul berwarna hijau aktif. Nah ya, artinya fast chargingnya aktif ke ponsel Itel RS4 ini. Dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi, lihat ini mencapai 8,2 volt dikali 1,4 ampere sama dengan 11,9 watt atau 12 watt. Artinya ini masuk dalam ring kategori fast charging 18 watt Itel. Nah ya, seperti itu. Jadi cukup bagus sekali ya performa power bank Remake ini yang support fast charging 18 watt ke ponsel Itel. Baik, lanjut tes fast charging ke ponsel Oppo A3X ya. Ini support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 11%. Nah ya, oke. Coba kita lihat di notifikasi. Nah, indikator yang aktif fast charging. Nah ya, seperti itu. Oke, biarkan mode ponsel standby. Kita lihat dari sisi power bank dan USB Dr. Finirsi. Lihat ini. Power bank indikator fast charging yang aktif ya, muncul warna hijau. Lalu dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi, lihat ini 9,1 volt dikali 1,5 ampere sama dengan 14,5 watt. Jadi cukup bagus sekali, sudah sinkron semua informasinya ya. Dari sisi ponsel indikatornya fast charging, dari sisi power bank fast charging aktif, dari segi struktur daya sudah benar. Ring daya 14,5 watt masuk dalam ring kategori fast charging 18 watt kalau ke Oppo itu. Baik, lanjut tes fast charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 7%. Nah, ini protokol fast chargingnya yang aktif quick charging atau fast charging 18 watt ya. Nah, oke, kita matikan dahulu layarnya. Kita lihat dari segi output yang ada di USB Dr. Finirsi. Lihat ini, indikator power banknya yang berwarna hijau juga aktif. Artinya fast chargingnya pun juga aktif ya. Oke, kita lihat di USB Dr. Finirsi. Lihat ini, dia mencapai hingga berapa? 20 watt. Nah, tidak stabil ya ini ya. Naik turun lah ya, seperti itu, antara 20 watt hingga 15 watt dengan struktur daya berapa ini? 8 volt kali 2 ampere. Nah ya, lihat ini 2 ampere ya, naik turun. Nah ya, seperti itu. Jadi cukup bagus sekali ya performa power bank Remake ini ya. Walaupun pemakaian sudah tahun, tapi fast chargingnya masih cukup bagus ya ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt real, berada di daya 20 watt 15 watt. Baik, jadi kesimpulannya power bank Remax RPP 199 ya setelah pemakaian 1 tahun yang dibanderol dengan harga cuma 100 ribuan atau di bawah 100 ribu, menunjukkan sebuah performa yang cukup bagus setelah pemakaian 1 tahun. Dari sisi fast charging, berdasarkan tes, saya tes ke semua ponsel saya yang support fast charging, semuanya aktif ya fast chargingnya. Nah, contoh tadi ke iPhone 8 atau PD2 fast chargingnya 15 watt aktif. Lalu ke apalagi? Contoh ke Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt dengan power bank ini juga aktif fast chargingnya ya. Lalu ke Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt juga aktif VOOC 20 wattnya. Lalu tadi ke Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, dia juga aktif fast chargingnya tapi mentok di ring daya fast charging 18 watt sama kayak Itel ya, mentok di daya 18 watt fast chargingnya. Dan tadi paling tinggi tadi ke Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt, dia juga mentok di daya fast charging 18 watt karena ring power bank ini dayanya ya fast charging yang maksimalnya 22,5 watt. Jadi dari sisi fast charging
tidak ada masalah ya setelah pemakaian 1 tahun. Lalu dari segi rel capacity ya, saya tes tadi ke Vivo Y21A ya, yang support fast charging 18 watt, kapasitas baterai berapa? 5000 mAh. Powerbank ini setelah pemakaian 1 tahun mampu mengisi sekitar baterai 4000 mAh ya. Dari kapasitas sel baterai 10.000 mAh. Sebagai dasar, rel capacity sebuah powerbank itu kapasitasnya sel 10.000 mAh, relnya rata-rata itu di daya 6.000 mAh. Sebagai contoh ini saya ada powerbank USEM. Nah ini ya relnya atau rated capacity. USEM mengatakan itu 6.000 mAh. Ini performa 100%-nya dia. Nah ya seperti itu. Sebagai dasar lainnya, sebagai perbandingan, contoh ini ada Baseus. Ini bahkan rated capacity-nya atau real capacity-nya 5.800 mAh. Padahal Baseus itu mereknya sudah bisa kalian lihat ya, kualitasnya cukup bagus sekali. Ada bahkan yang merek lebih bagus lagi dari brand Cooktech. Nah ya, ini malah real capacity-nya dari kapasitas sel capacity 10.000 mAh 5.500 mAh. Nah ini setelah pemakaian 1 tahun, powerbank Remek ini mampu mengisi 4.000 mAh. Jadi menurut saya itu sudah lebih dari bagus. Kalau dipersenkan ya, tingkat kesehatan baterainya tinggal 66% setelah pemakaian 1 tahun. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini secara keseluruhan. Performa powerbank Remek ini setelah pemakaian 1 tahun masih cukup bagus menurut saya ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli semua peralatan dalam video ini ataupun powerbank Remek ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.